Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat gambar konsep seperti ini. Ini gue referensi yang ngambil dari Instagram punya Ehsan Eglidos. Teman-teman bisa langsung cek Instagramnya aja. Anyway, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kalau misalkan nanti di video ini ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, mantap, thank you. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Pertama-tama di sini pastikan teman-teman punya modelingnya ya. Ini gue modelingnya nggak bikin sendiri, gue download dari demonya D5 Render. Di sini pertama yang teman-teman harus lakukan kalau misalkan udah ada modelingnya, teman-teman bikin sectionnya dulu. Teman-teman pilih ke tools, kemudian teman-teman ke section plane, place aja langsung, klik ini. Di sini teman-teman langsung bisa atur aja potongannya mau menghadap mana. Pokoknya sesuai dengan desainnya teman-teman. Sini misalkan kita buat seperti ini, kemudian kita ke kamera, kita ke parallel projection, kemudian kita pilih yang front kayaknya. Nah, ini di kiri atas bisa kita lihat ada tulisan front. Kita ke kamera, standard view, kita pilih yang front supaya dia jadi tampak teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah di sini kita hilangkan dulu si section plane-nya, teman-teman ke view, kemudian teman-teman ke section plane. Nah, kalau misalnya section plane-nya udah hilang, kita tinggal export 2D-nya ini. Teman-teman ke file, export 2D grafik, kemudian teman-teman tinggal save aja mau di mana terserah. Oke, lanjut. Sekarang kita buka Adobe Photoshop ya. Di sini gue bikin secara landscape, ukurannya itu gue bikin ukuran A3. Ukuran A3 itu 42, tingginya itu 29,7 cm. Oke, sekarang kita udah masuk ke working sheet Photoshopnya kita. Pertama teman-teman di sini klik Ctrl R dulu. Itu untuk munculin ruler sebelah kiri dan atas ini. Fungsi untuk apa? Kita tarik ke sini. Kalau misalnya teman-teman udah Ctrl R, kemudian di sini kita gedein dulu untuk canvas size ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang klik kanan ini supaya dia lebarnya ke samping. Dia melebar ke samping. Ini widthnya itu 42 cm tadi kita atur. Jadi anggaplah kita kali 2 jadi 800. Oke, ini fungsinya buat apa nih? Fungsinya buat kita taruh referensi kita teman-teman. Referensi kita yang tadi kita udah download, kita taruh di sebelah kirinya seperti ini. Nah, ini jadi referensi kita. Kalau misalnya mau dikecilin sesuai dengan referensinya, ukuran referensi kita nggak masalah, bisa. Kalau udah, sekarang kita lanjut teman-teman di bagian layer sebelah kanan ini yang screenshot. Layer screenshot kita taruh paling bawah ya teman-teman. Ini kita unlock dulu, kita taruh paling bawah. Kemudian di layer 0-nya ini kan warna putih, bagian kirinya kita delete supaya dia ngetrace si layer screenshot kita. Nih gue ganti namanya jadi referensi. Kemudian layer yang basicnya ini gue namain basic. Next, sekarang kita mau bikin backgroundnya dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini tuh ada beberapa elemen, yaitu ada background warna abu-abu, kemudian ada lingkaran luar, lingkaran dalam, kemudian baru isinya, kemudian di isinya pun ini ada backgroundnya juga di paling belakang ini. Oke, sekarang kita bikin salah satu. Pertama kita mau bikin yang luarnya dulu nih teman-teman. Caranya gimana? Di sini teman-teman langsung create new layer sebelah kanan bawah ini. Kemudian di sini teman-teman pilih yang selection rectangular ini supaya kita mau warnain bagian kanannya doang. Teman-teman pencet G itu untuk shortcut pen bucket tool. Kalau udah teman-teman di sini langsung pick up colornya aja. Misalkan abu-abu yang ini, teman-teman langsung klik. Oke, ini udah jadi untuk backgroundnya, tapi kurang apa? Di sini kurang tekstur teman-teman. Kalau misalnya bisa kita lihat di bagian referensi kita tuh ada tekstur seperti konkret teman-teman. Caranya gimana? Di sini gua udah ada yang namanya brush tool. Teman-teman klik B atau di bagian kiri ini ada yang namanya brush tool. Ntar gua kasih link downloadnya juga di bawah. Sini tuh ada banyak banget tipe brush. Biasa kalau misalnya teman-teman download dari Photoshopnya standar itu tuh cuman yang general brush. Kemudian kalau misalnya ntar yang gua kasih itu ada banyak banget tipenya. Di sini salah satunya itu ada yang namanya Round Concrete. Nah, di sini kita akan gunakan brushnya ini untuk mewarnai background daripada gambar konsep kita. Gue contohin, misalkan kita menggunakan simple brush ini. Dan di sini bisa kita lihat, gue gedein dikit, kita warnain dia brushnya warna hitam ya teman-teman. Kemudian jangan lupa sini teman-teman new layer dulu, teman-teman namain di sini misalkan namanya adalah texture basic. Oke, teman-teman langsung warnain aja.
Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau lebih bervariasi, teman-teman juga bisa pakai yang tipenya lain, teman-teman. Kalau udah di sini jangan lupa opacity ya, teman-teman kecilin. Dan juga selain opacity, teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya motion blur. Teman-teman ke bagian filter, kemudian teman-teman pilih blur, kemudian teman-teman pilih yang motion blur. Nah, sini teman-teman bisa mengatur untuk angle dan juga distance-nya. Sorry teman-teman, tadi gue ada salah sedikit. Tadi gue settingannya itu grayscale, sekarang udah ganti jadi RGB. Bisa kita lihat dia abu-abunya jadi rada biru ya teman-teman. Nggak masalah sih. Kemudian di sini ada cara kedua teman-teman, yaitu adalah teman-teman cari di Google teman-teman. Teman-teman cari di Google, yaitu adalah concrete texture. Ini gue udah download. Kemudian teman-teman tinggal langsung taruh di PSD-nya teman-teman. Cuman di sini kekurangannya apa? Di sini kekurangannya adalah teman-teman tuh harus warnain lagi si ini teman-teman, harus warnain lagi si teksturnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk warnain itu tuh memang butuh sense ya teman-teman. Ini butuh jam terbang yang tinggi supaya dapat enak kayak gimana. Gue juga masih sering dapat warna tuh yang nggak pas sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gampang, teman-teman ikutin aja yang pakai cara gue tadi, pakai pen bucket langsung di pick up materialnya. Jadi udah yang lain-lain ntar tinggal kita pick up juga deh pokoknya teman-teman. Nah, di sini gue contohin aja, misalkan kita merge layer-nya. Di sini teman-teman warnanya cara gimana? Teman-teman klik Ctrl U. Nah, di sini teman-teman warnain deh. Untuk warnainnya teman-teman bisa pakai hue saturation dan juga color balance. Nah, ini bisa kita lihat gue ngewarnainnya aja juga cukup lama kan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai Ctrl G itu lebih memudahkan sih menurut gue pribadi ya. Cuman nih gue kasih tahu ke teman-teman aja, ada dua cara, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Next teman-teman, kalau udah antar layer 1 dan tekstur basic, kita bisa klik kanan, kita merge layer teman-teman. Kemudian di sini kita bikin selection yang ecliptal ini, kita bikin bulat, kurang lebih dimiripin sama yang dalam. Kita taruh tengah, kemudian di sini kita klik Ctrl Shift I untuk invert, kemudian kita klik yang namanya layer mask. Fungsinya layer mask ini buat apa? Jadi kalau misalnya kita mau pindahin itu tuh bisa teman-teman, tanpa harus ngehapus yang di layer inti kita nih teman-teman. Misalkan kita ternyata kurang tengah, ya udah kita tinggal pindahin. Cara pindahinnya gimana? Di sini cara pindahinnya tinggal kita erase teman-teman. Erase-nya itu kalau misalkan putih untuk ngilangin, kalau misalkan hitam itu untuk ngebalikin warnanya. Nah, jadi kita hapus dulu semua. Kalau misalnya kurang gede supaya cepat, langsung gini aja. Terus kita tinggal bikin yang seukuran dia. Kita cari tengahnya, kita pilih yang warna putih, kita tinggal klik. Oh sorry, ini gue pakai yang soft. Pastikan teman-teman pakai general brushesnya yang hard round. Teman-teman bisa pakai erase, bisa pakai selection tool, banyak cara deh teman-teman pokoknya. Nah, bisa kita lihat langsung jadi seperti ini teman-teman. Next, sekarang kita mau buat lingkaran di bagian luarnya teman-teman. Bagian luarnya itu kita bikin pakai yang namanya ini teman-teman, ellipse tool. Kita bikin aja lingkarannya seperti ini. Kita move dulu lingkarannya supaya pas di as. Oke, kalau dirasa udah cukup, di sini kita enter, kemudian kita ke properties. Nah, ini kalau misalnya properties teman-teman nggak ada, teman-teman ke bagian window, teman-teman klik yang properties ini. Tadi akan langsung muncul. Kemudian kita klik yang shape details, yang bagian set shape stroke type. Kita pilih yang warna putih. Kemudian di sini untuk shape detailsnya kita ganti jadi yang titik-titik. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman bisa atur untuk titik-titiknya px-nya ini. Akan 2 kayak terlalu kecil, kita bikin 3 coba. Nah, ini udah oke lah teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita lanjut akan bikin bagian dalamnya. Untuk yang bagian dalam di sini langsung kita masukin aja screenshotan kita export 2D dari SketchUp teman-teman, yang ini. Kita langsung drag, kemudian di sini kita langsung bikin dia kurang lebih di tengah lah ya. Rada bawah dikit deh. Seperti ini. Kita enter. Kalau udah di sini kita taruhnya dia di bawahnya si ini teman-teman, yang tekstur
basic kita. Kemudian di sini biasa kalau misalkan kita masukin gambar dia masih smart object, kita klik kanan dulu, kita rasterize layer. Nah di sini kita harus hapus bagian-bagian yang menurut kita nggak penting supaya dia kelihatannya modelingnya tuh bagus teman-teman. Contohnya ini gue akan ngilangin bagian ini. Oh ya, yang atas juga gue akan hilangin, bawah warnanya gue hilangin. Kemudian di sini langkah berikutnya pertama-tama adalah yang bagian terpotong akan kita kasih outlet hitam dengan menggunakan brush tool. Brush toolnya pastikan teman-teman ganti dulu ke yang bagian general brush, kemudian kita pilih yang hard round. Oke, ini udah pilihin, kita ganti warna hitam. Next teman-teman, sekarang kita mau bikin bagian bawahnya. Ini ada banyak cara, teman-teman bisa ikutin gua atau misalkan punya cara lain juga masalah. Di sini caranya gua adalah pertama kita new layer, kemudian kita namain bawah. Pastikan nih layernya berada di bawah tekstur basic ini, soalnya kalau enggak dia akan keluar-keluar. Maksudnya keluar-keluar tuh gimana nih, kalau misalnya kita gambar kan dia berada di belakang, tapi kalau misalnya layer kita di atas dia akan kemakan seperti ini. Kita taruh di bawah seperti ini. Kemudian caranya gue di sini adalah pertama kita warnain dari yang paling atas dulu teman-teman. Ini terserah mau paling atas mau paling bawah juga nggak masalah sebenarnya. Ini kita langsung selection aja seperti ini. Kemudian di sini kita pencet G untuk pen bucket tool, kita warnain yang paling atas dulu. Seperti ini. Kemudian ini layernya taruh di bawahnya lagi supaya si modelingnya kita menang. Ini kita namain dulu modeling. Bawah bagian kanannya ini masih ada yang bocor, kita bisa langsung erase saja. Oke, bagian tengahnya kita pakai polygonal tool teman-teman. Ini kita kira-kira aja ya. Oke, misalkan seperti ini. Kalau teman-teman klik G, teman-teman pen bucket tool, teman-teman langsung taruh. Oke, ini layer kedua jadi. Kemudian kita lanjut ke layer bawahnya. Layer bawahnya sama, kita bisa langsung bikin aja dia rada ke offset dikit juga nggak masalah, nggak ada yang tahu. Oke, kita pencet G, pen bucket tool, kita warnain kedua. Terus sisa satu lagi yang ketiga, ini kita warnain juga. G, pen bucket tool, bawah. Kalau misalkan ada yang bocor-bocor, kita bisa tambahin aja. Kalau udah teman-teman, di sini kita mau kasih tekstur dots seperti yang di gambar referensi kita ini. Caranya gimana? Jadi teman-teman ke brush, pilih yang general brush dulu. Kemudian teman-teman buka propertiesnya brush. Teman-teman ke brush setting, kemudian teman-teman pilih yang scattering nih teman-teman. Scatteringnya teman-teman gedein. Jitternya juga boleh. Nah, scatternya kalau misalnya udah gede seperti ini, teman-teman tutup, kemudian teman-teman sini tinggal brush. Nah, tinggal warnain seperti ini. Tapi di sini kita new layer dulu. Kemudian kita kecilin brushnya. Brushnya kita kecilin. Nah, jadi seperti ini. Warnanya kita ganti warna hitam abu. Oke. Kalau dari sini teman-teman opacity-nya kurangin ya. Kurangin. Kalau misalkan dirasa kurang rapat, teman-teman bisa mainin lagi, ditebelin, bisa dilapisin 2 kali, atau jitternya teman-teman mainin lagi yang tadi.
Next teman-teman, di sini untuk layernya kita namain dulu teman-teman. Tadi ini bawah tuh yang tanah ya, tekstur tanah. Kemudian di sini kita mau tambahin untuk yang bagian atasnya ini teman-teman. Kita jangan lupa di sini new layer. Kemudian di sini bedanya adalah layernya ini harus berada di atas modelingnya kita teman-teman. Caranya gimana? Di sini caranya kita langsung ikutin aja. Ini kita trace dari gambar yang sebelah kiri ya teman-teman. Kalau dari sini kita geser selection kita ke bagian kanan. Sip. Terus kalau di sini kita mencet G, seperti biasa kita warnain, kita pick color, tep. Jangan lupa di sini layernya harus kita turunin. Tep. Oke. Dan kita bisa geser-geser. Kalau misalkan kurang lebar, teman-teman bisa lebarin aja. Tinggal seperti ini. Oke, enter, kita Ctrl D untuk deselect. Kemudian di sini, bentar, di bagian bawahnya ini kita hapus dulu teman-teman, biar nggak kena bagian tanah yang udah kita bikin tadi. Delete. Oke, ini kita bisa delete lagi. Sorry, kegedean. Kita delete. Oke, sip. Kalau udah di sini kita mau memperhalus si edgingnya. Caranya gimana? Oh ya, ini kita tambahin dulu belakang. Ini terserah teman-teman ya, layeringnya namanya mau apa. Di sini gue emang kadang-kadang nama layeringnya bahkan gue nggak kasih sih karena udah kebiasa aja teman-teman. Nih kita smoothin, cara gimana? Kita pick color, kemudian kita langsung ini gue belum ganti yang scatteringnya itu. Scatteringnya kita off, kemudian di sini kita pick color, kita tinggal warnain. Ya seperti ini. Kalau dari sini kita pengen tambahin untuk tekstur tanaman-tanaman gini ya teman-teman. Di sini caranya ada banyak. Di sini gue langsung pakai aja yang cara yang brush. Jadi ntar teman-teman bisa cek tipe-tipe brushnya di kolom deskripsi, gue akan cantumin ya buat teman-teman download. Di sini akan gue cari yang tipenya itu adalah tree atau pohon teman-teman. Kemudian di sini tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Misalkan gue akan pakai yang ini. Dan kita akan pakai bagian atasnya doang nih teman-teman. Kita pick color, kita pencet alt. Oke. Udah, kita tinggal ambil atasnya seperti ini. Seperti ini. Kalau misalkan mau bervariasi, teman-teman bisa ganti brushnya pakai tipe yang lain juga. It's okay. Teman-teman, kalau dari sini kita new layer lagi, kita bikin yang belakang 2, yaitu yang warnanya lebih muda teman-teman. Sama seperti tadi, kita ini tinggal tracing aja. Kalau misalnya mau teman-teman bikin garis sendiri juga nggak masalah. Kita trace seperti ini. Kemudian di sini selectionnya kita geser ke kanan seperti tadi. Kemudian kita tinggal G, pen bucket, kita pick color sebelah kirinya, kita taruh di sebelah kanan, kemudian belakang 2-nya kita taruh di layer yang bawah. Seperti itu. Kalau udah satu lagi kita bikin belakang 3. Yang belakang 3 ini sebenarnya tinggal bikin kotak seperti ini. Kemudian kita pick color sebelah kiri, warnain, taruh di bawah teman-teman layernya. Sini jangan lupa untuk edging yang belakang 2 kita perhalus teman-teman. Jangan lupa teman-teman alt dulu untuk pick color, baru teman-teman warnain. Oke teman-teman, ini untuk bagian bawah dan atasnya udah jadi. Cuman yang di atas ini kita kurang teksturnya teman-teman. Kita mau tambahin dia tekstur juga. Ini terserah mau pakai yang mana. Cuman gue teksturnya akan samain yang kayak bawah aja teman-teman supaya gampang. Cateringnya kita nyalain lagi, kita gedein.
Jangan lupa brushnya teman-teman ganti yang general. Di sini teman-teman langsung tinggal warnain aja. Misalkan warnanya mau hitam juga boleh. Di sini kita taruh di paling atas, kemudian kita tinggal warnain. Seperti ini. Ratain teman-teman. Oke. Udah di sini teman-teman opacity ya teman-teman kurangin. Oke, seperti ini. Teman-teman taruh di bawah modeling. Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman mau campur juga boleh ya. Di sini gua ada yang tipe konkret tadi. Teman-teman bisa campur juga yang rounds konkret atau rounds crack juga bisa. Pokoknya teman-teman tinggal ulik-ulik sendiri aja. Di sini ada brush apa aja. Misalkan gue pakai yang konkret seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, di sini konkretnya kita Ctrl T, kita rotate. Di sini teman-teman tinggal pilih aja sesuai yang teman-teman suka. Misalkan di sini gue kasih yang tadi ada yang bagus, yang putih. Nah, divide. Jangan lupa opacity teman-teman kurangin. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Next, sekarang kita mau mengatur untuk modelingnya teman-teman. Ini untuk modelingnya teman-teman tinggal ganti aja materialnya supaya warnanya lebih soft. Caranya gimana? Teman-teman ke layer modeling, teman-teman kemudian seleksi modelingnya teman-teman. Teman-teman bikin selection seperti ini. Udah di sini teman-teman langsung atur aja ke image adjustment. Teman-teman bisa atur hue, saturation, color balance, brightness dan sebagainya. Oke, gua langsung percepat aja teman-teman. Sekarang kita mau kasih pohon teman-teman. Ini pohonnya teman-teman sama kayak tadi, teman-teman bisa langsung ke brush aja. Di sini teman-teman langsung cari yang tree. Teman-teman ini terserah mau pakai pohon yang seperti apa ya. Sini misalkan langsung gue pakai yang maple. Dan sini warnanya kita jadiin hitam. Kemudian kita new layer, namain pohon. Dan tinggal kita taruh, misalkan mau di mana, di sini boleh. Tek. Kalau udah opacity ya teman-teman kurangin. Kemudian di bagian bawahnya juga teman-teman tambahin kayak gini ya. Ini kayak semacam potnya gitulah. Udah, sekarang kita mau nambahin objek orang ya teman-teman. Ini sama juga untuk objek orang, di sini ada ininya teman-teman. Ada brushnya.
Teman-teman di sini cari yang people brush. Nah ini. Orangnya kita warnain hitam, ada juga yang putih. Berikutnya di sini kita akan tambahin yang bulan, teman-teman. Kita cari dulu untuk bulannya di Google. Oke, ini gue udah ketemu, langsung kita drag aja bulannya. Kita masukin di sini. Ya, kurang lebih udah sama. Moonnya udah. Jangan lupa kita klik kanan raise layer. Kemudian di sini kita tambahin kontras karena kalau misalnya kita lihat dia kurang nyatu, teman-teman, si bulannya. Oke, sip. Terus kita tambahin juga titik-titik dan juga garis ini, teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke shape, teman-teman bulat kayak ini, teman-teman kira-kira aja. Udah, teman-teman pilih tipe garis yang titik-titik. Kemudian PX-nya teman-teman kecilin 1 atau 2, taruh di bawahnya layer bulan. Kita jadiin 1,5 coba, teman-teman. Ini terus begitu dia ada garis juga 1. Ini yang garisnya kita opacity ya, kita kecilin. Kita tambahin 1 garis. Kecil aja, garisnya kecil aja. Kemudian kita tambahin burung. Teman-teman cari di Google dulu ya birdnya. Udah, di sini langsung kita drag aja. Kemudian kita ganti warna jadi putih. Oke, masih masuk. Kita klik kanan, kita rasterize layer, kita kecilin. Ada beberapa bagian kita delete supaya nggak kebanyakan, supaya tidak terlalu ramai. Oke. Ini untuk tekstur yang bintik-bintiknya gue rasa terlalu banyak ya di sini. Bisa kita erase aja sebagian. Erase-nya teman-teman opacity kurangin supaya nggak terlalu banyak kena ya. Ya. Teman-teman serempet-serempet aja. Oke, yang ini juga kita hilangin dikit. Sip. Ini kayaknya orang yang ini kegedean ya. Kalau kegedean kita bisa select aja pakai kotak. Kemudian kita Ctrl T, kecilin. Kalau dari sini kita tinggal tambahin embel-embel yang di bawah. Misalkan ribbon. Kita pilih dia warna putih. Kalau udah kita kecilin.
Kalau ini kita cut aja teman-teman yang bagian kirinya, karena kita mau printnya yang ininya doang. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.